Halo semuanya, selamat sore. Ini lagi nunggu waktu. Lagi mau rapat. Jadi setiap siaran Apa Kabar Indonesia Malam tuh jam segini tuh jam-jamnya kita rapat programming. Jadi ini di ruangan rapatnya. Ini ruangan rapat besar news. Biasanya kalau jam-jam segini itu kita berkumpul dengan produser dan juga produser eksekutif buat ngomongin tema. Ini sebenarnya baterai udah merah ini Instagram handphone. Selamat sore Mbak Kirana Cahaya Sari dari Taiwan. Halo Taiwan. Sore Mas Kosus. Waktu buka puasa jam segini kok puasa. Halo Mas Ramadan Iksan. Apa kabar? Jangan lupa doa ya. Jadi kalian ini lihat nih, TV One tuh masih punya koran. Halo Mas Alfas, masih punya koran sampai sekarang kita masih berlangganan koran. Koran fisik, koran digital ada sih, biasanya suka di share gitu. Apa ya tema hari ini ya? Mbak Caca kalau nggak make up, kece-nya natural, Masya Allah. Cimahi, halo Cimahi. Jangan lupa makan, aku tuh makan pagi tadi udah. Makan siang belum, tadi aku sempat baru ngemil doang. Ini produser aku Mbak Memes, apa itu Mbak? Roti ya? Cemilan cepul. Semoga jaga kesehatan. Kenapa Mbak? Rujak. Ya Allah, Boleh Mbak Memes itu selalu rujak. Ya boleh lah, aku abis ini mau makan besar Mbak, belum makan dari siang. Bahas berita internasional, hampir nggak pernah kita bahas berita internasional, itu jarang. Kecuali kasus-kasus yang memang jadi konsumsi masyarakat besar, contohnya mungkin kayak Palestina atau mungkin kejadian terjadi di Amerika gitu, kasus-kasus penembakan misalnya nih, ya. Amit-amit ya, yang ada korbannya itu atau berdampak sama WNI itu biasa diberitain. Tapi kalau sekarang sih masih banyaknya itu berita-berita nasional sih. Politik, hukum, ekonomi. Apa tema kita hari ini Mbak? Hari ini masalah larangan hijab satu. Wow, sensitif nih. Larangan hijab paskibraka satu sama. Kemarin bukan udah main itu ya Mbak? Bukan ya Mbak? Ternyata bagus berarti. Oh iya, larangan hijab. Aduh, pastilah nggak setuju ya. Ibu Mega merasa PDIP ditinggalkan sendirian. Oh, dua dialog. Dua dialog atau satu Mbak? Hah? Dua dialog ya. Aku sama Ken ya hari ini ya. Ayo makan jambu dulu. Bismillah. A day in my life. Di kantor tuh kan udah pernah bikin aku. Pernah bikin deh. Jujur li aku hari ini sakit gigi banget. Aduh. Jadi ada gigi aku tuh bolong. Terus ditambal. Terus kayaknya crownnya itu copot. Parah lah pokoknya. Terus sekarang ngilu banget. Udah minum Mevinal. Udah minum antibiotik juga. Tapi kalau di TV itu, kalau nggak fatal-fatal banget, lo tetap jadwal masuk siaran. Pupi mau ke Spanyol. Mau Pupi ke 12 Spanyol? hari. Acara apa? Wapres kalau nggak salah Mbak. Berarti nanti mau siaran 12 hari. Siaran 12 hari memang. Tanpa berhenti. Ibarat jalan tol. Lurus terus. Oke, Ma'ruf ke Spanyol 12 hari. Ada ke Turkinya juga ada dia. Gunyahnya pelan-pelan ya. Sakit banget gigi. Yang mana sih? Gigi yang mana? Enggak, belakang geraham. 2 setelah terakhir. Tapi kayak ini kalau udah sembuh nih sakitnya mau aku musnahkan. Cabut aja lah, bodo amat. Kadang-kadang dokter gigi tuh kayak sayang giginya. Iya, kalau misalnya apa? Geraham belakang. Iya. Ya, tapi emang kalau geraham belakang ini nggak sih? Bukan gigi maksudnya. Bukan. Masalahnya ini giginya ini crownnya itu sudah tinggal
berapa? Separuh, mungkin Ya separuh Allah. lebih, 60%. Jadi udah copot atasnya itu. Kenapa mesti dipertahankan ya? Ibarat sebuah hubungan. Kalau memang sudah tak bisa dipertahankan, kau sudahi saja. Ya, katanya kan masih bisa, Bu, dipasang gigi implan. Ya mahal, ratusan juta satu gigi. Ah, repot amat. Ya kan? Mahal kan pasang implan? Mending aku cabut sampai akar-akarnya. Ngomongin gigi, kalian ada gigi yang sakit nggak? Pasti gigi geraham. Karena geraham itu ya tempat kita mengunyah ya, jadi dia suka babak belur gitu loh ya. Ya udahlah, nggak apa-apa. Nggak apa-apa kehilangan gigi dari kehilangan orang yang kita sayangi. Stres. Mbak, gigi gerahamku dicabut, aku sudah merasakan. Gigi kan kalau dicabut itu nggak terlalu sakit kan bius. Aku tuh orang yang sering banget di makeover giginya. Kakakku tuh dulu dokter gigi, bukan dulu. Kakakku itu dokter gigi. Jadi aku udah jadi bahan praktek dia sejak dia masih kuliah. Dulu dia ambil dokter gigi di USU. Jadi kakak lo satu pengacara, Satu dokter gigi, terus satu lagi itu headhunter HRD. Jadi semuanya itu, satu lagi ini tukang cari masalah. Bukan cari masalah, memfasilitasi orang yang bermasalah, itulah Halo. presenter. ya Kaca. Begitulah ya. Kabar. Ini kayaknya bentar Enggak. lagi nih harus game over nih kalau live. Ini kalau siaran kayak gini tuh nggak boleh. Ya. Kayak ini nanti kayak kurang berwibawa gitu loh. Jadi kalau misalnya bilang Kak Caca kenapa nggak gini aja siarannya? Kenapa presenter tuh harus make up full supaya terlihat lebih dewasa dibandingkan umurnya? Kalau tiba-tiba yang siaran tuh kayak anak kecil, apakah kalian percaya dengan berita yang dibawakan? Pasti enggak. Canda kayaknya dia gitu ya. Itu teori dasar ya, itu teori dasarnya. Jadi makanya kalau misalnya presenter tuh akan berusaha untuk dari baju, dari tampilan, dari makeup itu terlihat lebih berwibawa. Begitulah kira-kira. Waalaikumsalam Mr. Seraj Ouda. Ini ada teman kita dari Palestine. Kalian add dong Mr. Seraj Ouda from Palestine, Gaza. Mr. Seraj from Gaza. Jadi buat kalian pengen update Gaza, bisa klik account dari Mr. Seraj Ouda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seraj, kakak berapa umurnya? Kasih tahu nggak ya? Udah pada tahu lah, saya ulang-ulang. Ini belum pada datang nih, jadi kalau belum pada datang yang ada sini mah makanan. Mana aku lapar, tadi harus aku makan ya. Jadi pokoknya itu hari ini apa kabar Indonesia Malam nonton. Kita akan bahas soal polemik paskibraka yang tidak menggunakan hijab di saat pengukuhan. Ini debatable ya. Ada yang bilang ini BPIP. Oh, ada Miss Ken Ana. Miss Ken Ana, aku lagi live IG. Halo Mas Sarman Silaban Horas. Ini partner siaranku Ken Ana sudah sampai di rapat, tapi rapatnya belum mulai. Jadi kita agak sedikit gabut ya. Jadi memang gimana pendapat kalian tentang hijab, tidak memakai hijab saat pengukuhan paskibraka? Pasti nggak setuju. Sebenarnya kalau banyak yang melakukan tidak ya sebelum itu gitu, ketika dia untuk pengukuhan atau pada saat dia menaikkan bendera itu melepas hijab gitu dengan alasan keseragaman. Yang jadi permasalahan adalah apakah diwajibkan, dianjurkan. Jadi bukan diwajibkan doang ya. Ketika dianjurkan saja itu sudah melanggar HAM nggak sih? Ya nggak sih? Ya nggak? Otomatis lah mereka punya posisi sebagai calon gitu loh ya. Calon paskibraka, terus harus dikasih pilihan itu, secara psikologis tak puas untuk menolak. Itu dia jadi problem. Nanti semuanya dibahas di apa kabar Indonesia Malam. Kita akan bahas secara konstruktif ya. Everyone support teman kita Seraj Ouda.
dari Gaza Palestina. Boleh follow IG-nya Mr. Seraj Ouda ya, teman kita langsung dari Gaza. Jadi kalau mau, kalau nggak salah itu I Palestine atau I Gaza ya, akun Instagramnya aku juga follow tuh I Palestine ya, I Palestine ya. Kalian juga bisa follow Instagram Seraj Ouda, itu udah apa, aku bisa pin nggak sih Cici? Pin as comment, tuh aku pin as comment. Kamu follow ya semua follow teman kita Seraj Ouda untuk dapat perhatian gimana kisah terbaru atau mungkin berita terbaru dari Gaza Palestina. Itu teman aku Seraj Ouda. Kita berteman lewat Instagram, dia aku add dia, dan aku ikutin semua perkembangan yang terjadi di Gaza Palestina. Gue sebenarnya gini aja, dari lo aja berapa gitu loh. Jadi nanti gue juga Ya oke kan, kalian sudah lihat kan Seraj Ouda ya. Follow Instagram Seraj Ouda. Bukit Tinggi Hujan. Oke. Berbeda sekali. Seraj Ouda ini jurnalis, dia meliput dengan kondisi yang super under pressure, dengan kondisi yang gak aman everyday. Sementara aku di sini aku dapat keberkahan yang luar biasa. Aku bisa meliput dengan tenangnya tanpa ada suara lalu lalang pesawat atau mungkin juga ancaman pengeboman atau penyerangan. Jadi kita hanya butuh untuk support dia, untuk follow Instagram dia. Jadi tahu kegiatan sehari-hari bagaimana jurnalis di Gaza. Seraj Ouda, aku udah pin komennya. Follow, jangan lupa follow ya, please. Ya, Caca, yo, makasih. Sip. Kayaknya sebentar lagi udah aku harus off dari live IG ini. Jangan lupa nonton Apa Kabar Indonesia Malam, bahasannya pasti seru banget. Kita akan bedah ini sebenarnya siapa sih yang bersalah, yang membuat adik-adik kita pengibar bendera itu harus mengambil pilihan. Jadi gini ya, kita pasti nggak akan ada pemaksaan, nggak mungkin dia sebodoh itu dipaksa. Siapa yang memposisikan mereka itu harus mengambil pilihan, mengatakan yes untuk melepas jilbab ketika pengukuhan. Itu aja simple is that. Ketika membuat mereka mengambil pilihan itu pun bentuk dari tidak melindungi hak asasi manusia mereka. Kita nggak ada tuduhan ya, nggak ada juga justifikasi, no. Kita lihat itu secara proporsional. Apaan? Hadramaut masih kebuli. Oke. Izul Haq Agung. Cak, lo jangan mesen makanan, Cak. Kenapa, Mbak? Mas Hannibal beli nasi kebuli. Ayam apa daging? Ya ayam lah. Ayam ya. Iya, ada nasi kebuli, Masya Allah. Kenapa Caca nanya ayam atau daging? Karena Caca ini gak makan daging sapi, tidak makan daging kambing. Oh gitu ya? Enggak, Mbak. Gak suka aku, Mbak. Masa? Terakhir kali aku makan daging kambing mungkin setahun yang lalu. Lo gak makan steak dong? Sapi nggak makan, ayam biasanya gue plastik. Pokoknya katrok sekali, katrok. Gimana lah, memang udah kayak gitu dari sononya. Ih, rambut sudah panjang, kayaknya akan aku panjangin atau aku potong. Oke semuanya, assalamualaikum. Aku harus off dulu karena udah, as you know, I was arrested and tortured. Wah, ya ampun, Masya Allah. Kenapa torture ini, Seraj Ouda? Wow. Rujak nih. Insya Allah kita doakan nih teman-teman kita Seraj Ouda ini, teman kita Seraj Ouda dan teman-teman jurnalis dan seluruh masyarakat saudara kita di Gaza ini diberi keselamatan, kesehatan. Kita berdoa yang kan lucu amat kuteknya. Yang paling realistis adalah perang ini berakhir. Itu doa. Kalau kemerdekaan Palestina kita dukung, tapi mungkin yang paling bisa kita capai paling dekat ini adalah tidak ada serangan. Mereka bisa hidup dengan tenang. Oke, karena urusan kemerdekaan itu adalah urusan politis ya, akan banyak banget proses yang harus dilewati untuk kemerdekaan. Tapi minimal tidak ada penyerangan, mereka bisa hidup aman, tenang, bisa makan, bisa bekerja, kembali lagi normal sebelum perang. Seperti itu. Oke, sampai jumpa semuanya ini karena HP aku udah nyaris banget tewas, baterainya udah merah. Tadi aku mau sapa-sapa kalian aja. Sampai jumpa semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seraj Ouda fighting. Semoga diberikan keselamatan. Bye-bye.